Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrun najah, wa syahrul fi tutahhiru anfusana minal ma'azi wal adha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa bi kitabil qarim. Saudara-saudaraku, ayyuhal kiram, sidang jamaah tahlil yang saya hormati, saya muliakan, mulia dan tentu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kudrat dan iradatnya. Lalu kemudian kita berselawat kepada penghulu kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah, tentu termasuk diri kita semua. Insya Allah kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marhaban, marhaban bi habibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sidang jamaah tahlil yang sama-sama berbahagia, mari kita puji Allah dengan pujian yang banyak. Kita besarkan Allah dengan kebesaran yang sempurna. Sucikan Allah sepanjang pagi, sore hingga petang. Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa mempertemukan kita semua di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang sungguh teramat pentingnya bagi kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya saudaraku bulan Ramadan. Tungkat tahun, setiap tahunnya kita punya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti-nantikan itahajan bulan Ramadan. Bahkan pada umumnya kita ini umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, balighna Ramadan ya Allah, balighna Ramadan ya Allah, balighna Ramadan ya Allah. Peletukan di bulan Ramadan ya Allah, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan ya Allah. Nah sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah jalani, kita telah disampaikan pada bulan suci Ramadan. Dari kemarin hari pertama, alhamdulillah kita sudah sampai pada malam yang ke-18. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini, mari kita renungkan apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan setelah kita berdoa minta kepada Allah supaya disampaikan di bulan suci Ramadan. Kita inginkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini, kita konsisten, komitmen, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha, rahmat serta pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala terjunjung kepada kita semua.
Sebab kenapa disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang tidak mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahullah, tidak mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan kata Nabi, lalu kemudian ibadah Ramadan berangkat meninggalkan kita. Ada yang mengatakan, saudaraku, amal ibadahnya biasa-biasa saja, puasa monyet tapi puasanya banyak kalah. Demikian juga tarawih. Lalu kemudian berangkatlah bulan suci Ramadan meninggalkannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Mabelai oleh bang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga niat ibadah kita, jaga keikhlasan ibadah kita. Ikhlas itu saudaraku penting. Oleh ulama kita disebutkan bahwa ikhlas itu tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji, tidak ingin disebut, apalagi dipamer. Lawannya riya. Hati-hati pun dengan riya. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, man kana hayatan dunya wasinatahan wabbi ilaihi ahmalun biha wahum biha la yub'azun ulaika allazina laysa hum bil akhirah illa an-nara wa habita ma sanahum biha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa, kata Allah, yang tujuan amalnya menginginkan kesenangan, melo dipuji, menginginkan pujian, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya, sedikit pun tidak dikurangi di dunia ini. Namun mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bahagianya di akhirat, illa nara, kecuali api neraka. Wa habita masanahu biha wa batilum ma kanu ya'malun, lenyap semua amal usahanya dan sia-sia amal perbuatannya. Nauzubillah min dzalik. Tentu saudaraku, kita ini tarawih, kita ini puasa, apapun amal ibadah yang kita lakukan, kita tidak berdampak, tidak mau berdampak pada kesia-siaan. Maka jauhkanlah diri kita dari sifat-sifat riya. Tanda-tanda kampanye Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, yaksuru iza kana waddahu wa yaksuru iza kana ma'annas wa yasiru bil amal iza azna wa yankusu iza sama bihi. Ia nampak tanda-tanda atau riya dalam hidupnya, dalam ibadahnya. Kata Nabi, malas ketika sendirian. Hati-hati jemaah, jangan sampai sholat duhur kita nanti mau masuk asar seumpama. Yang kedua, tangkas gesit di hadapan orang banyak. Yang ketiga, meningkat amal ibadahnya ketika dia puji. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Rasul Muhammad SAW, menurun amal ibadahnya ketika dicela. Angka itu tahu biasa Pak, narik ke puji amal ibadahnya, tangkas gesit di hadapan orang banyak, lincah. Angka itu biasa di saat dicela, maka hilanglah dia. Ikompe mata rajin, setelah dikompa terus, mak betul lenyap nih. Nauzubillah min dzalik. Itu salah satu ciri tanda bukti orang yang berbuat riya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan diri kita sih. Apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pelaku riya dalam ibadah itu, nauzubillah min dzalik, bukan hanya pahala ibadahnya tertolak di akhirat, tapi dia termasuk salah satu golongan yang pertama-tama dimasukkan di dalam neraka, kata junjungan kita Rasul Muhammad SAW. Maka jaga saudaraku keikhlasan ibadah kita. Saudara, silahkan saudara, mari kita beribadah di bulan suci Ramadan ini. Saudara, puasa karena lillah, tarawih karena lillah, apapun yang kita lakukan karena lillah. Saya dengar tadi pengurus masjid, alhamdulillah, mengurus masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan karena semata-mata lillah. Amal ibadah yang kita lakukan saudara di bulan suci Ramadan ini karena niat lillah, bukan hanya dibalas oleh Allah dengan pahala, tetapi kata junjungan kita Rasul Muhammad SAW, menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ikhlas karena Allah, gufiralahu, dihapus dosa-dosanya, radhiyallahu rahman,
masuk dalam surga. Persoalannya sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah kita mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat 11 bulan yang lalu? Nah, sebangka itu biasa pamakan aide jika gaya salahku. Saya tidak pernah silap, saya tidak pernah dosa, makanya hubunganku pada berupa tahu. Dia mesti salah-salah sama pengurus masjid seumpama, perangkat agama dan lain-lain sebagainya. Saya tidak saling bermusuhan, saya tidak saling berbantahan. Jadi merasa diri bersih dari dosa. Maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak satu pun di antara kita ini yang namanya manusia yang bersih dari kesalahan, yang bersih dari dosa. Jangankan kita, namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma junjungan kita itu maksud. Apa maksud saudaraku? Terjaga dari dosa. Nabi ketika ada kekeliruan, ketika ada kesalahan, langsung ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasa maksud melalui malaikat Jibril. Maka pengen ini dong, siapa tahu 11 bulan kemarin ada salah, ada dosa. Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini si pendengar lagi nuri kebenarannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf saya ingin katakan seperti ini, bahwa kita itu umat manusia rentan salah, rentan dengan dosa. Ya, nak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis populernya, al-insan wa khalul khatawi nisyam. Ini sering bicara, sering didawakan. Kita ini cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya salah dan jadi rentan kesalahan. Jadi maaf bro, dia juga ada jaminan kita ini berada di dalam masjid lalu kemudian kita tidak ada salah, kita tidak ada dosa. Sila-sila kisopang menigolata, dosa gitu. Saling bermantahan, saling bermusuh, dosa gitu. Si bombe kilakenta, si bombe kibeneta, dosa sih. Keluar dari masjid kita lihat aurat lawan jenis kita. Pandangan pertama milik kita kata Nabi. Kalau pandangan kedua nasu-nasu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, dia itu membuat dosa. Itu yang diamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jadi rentan dengan salah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kasih sedikit contoh kaitan dengan kehidupan kita ini sekarang, hidup di kota besar. Di Makassar ini Pak, kita lihat di mana-mana pedagang, nakong ke barang Pak, enggak tahu pembeli. Para pedagang, para pembeli kita lihat pada umumnya mereka adalah orang sadar. Tapi terkadang pembeli dan penjual itu tidak menyadari dirinya bahwa dia berbuat salah, dia berbuat dosa. Tidak bisa dibiarkan saudaraku. Kita harus saling mengingatkan. Contoh, iya rumahku gue Pak Baluk Pak tabe meraja. De nasani ale nama dosa narik pona kurangi timbanganna baluk-balukna. Orang sekarang menjual tidak merasa berdosa manakala meternya dikurangi tak 2 cm. Sehingga ada kejadian yang pernah terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka tahu Pak beli kabel 5 meter. Pulang ke rumahnya, sampai di rumah pembeli mengatakan kurang ajaran nak jual di sana, dia nagan 5 meter narekat. Sehingga disumpahi tanda-tanda marah pembeli. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seperti ini yang kita lakukan, saudara bukan hanya menipu, tapi kita termasuk mencuri, karena di situ ada haknya orang yang diambil. Hati-hati, jauhkan diri kita dari hal-hal yang haram. Maka tu robe ngaku pengali aja napa perlu baik salam. Angkat tu biasa pengali maaf tidak jujur, kurang ajar. Agar biasa kesalahan napa biasa belum mengali di baru tapi dicipe. Dia negara nomor nadina napa ki mapelanca napa kacile-cile mate bawa luwe. Sehingga pula nggak pusing penjual. Siapa tadi yang kasih kamu 5.000 ini tidak ada nomornya. Masya Allah, ditukar sama tukar uang Pak, sisa bunda tukar atau mencuri, bukan hanya menipu, tapi kita mencuri, ada haknya orang yang diambil. Yang lainnya, meli coto 5 ketupan nanre, telurnya wajah, meli jalan kote 5, telurnya wajah. Masya Allah, apa kita tidak takut dengan dosa? Ini bulan Ramadan saudaraku datang melatih kita, mendidik kita untuk mencari keberkahan. Barak kami baisa pakolnya yang dinoe. Berkah artinya
saudaraku, di dalam beraktivitas itu kita ini senang, pembeli juga senang. Kalau kita ingin tahu sesuatu itu berkah, pembeli senang, lebih pinjaman sedih ini Pak Balue, ini nanti biasa tua masyarakat. Maka intinya jauhkan diri kita dari hal-hal yang haram. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu, kalau suami tak pamit dari kebun, minta mau pergi ambil di kebun pisang, lalu kemudian di saat dia pulang, kenapa ada juga kelapa dia bawa, Bu? Ada juga singkong dia bawa, angkat daun kacang. Tanailah kita, Bu. Abi, dari mana itu ubi? Dari mana itu daun kacang? Dari mana itu kelapa? Sementara darah pisang. Iya. Narik komat kanila kita umi nasubawan di Andre bawa di air mencurigakan itu, Bu. Mungkin di pagar sebelah dia ambil itu. Ini untuk ibu, silahkan ditanya, jauhkan diri kita dari hal-hal yang haram. Yang terakhir, yang populer, yang viral saya lihat di media sosial ini, ada seorang ibu pamit kepada suaminya pergi di hajatan. Saya persingkat namanya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari hajatan, ini kan viral, Bu. Tapi kita ini sama muslim, orang yang beriman, tidak boleh membiarkan sesuatu kalau itu adalah sesuatu yang berbuat maksiat. Tidak boleh. Maka mari kita saling mengingatkan. Lisu ini boleh hajatan, kembali dari hajatan, mabukku ibu, gore-gore lisu. Bisa mau yang gore-gore, Bu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gore-gore Pak daging. Saya ini orang Sidrap, wajib kalau penganti orang, makanya yang terima cantik-cantik Pak. Saya tanya istri saya, Bu, apa sebenarnya bahasa Indonesianya itu gore-gore? Oh, istri saya orang Sopeng bilang, istri saya, ayah, itu gore-gore rendangmu itu. Ya rendang, saya pakai kita rendang. Maka buku ini sudah bungkus pulang. Dia siapkan untuk keluarga, disiapkan untuk suaminya. Pulang suami dari kantor, langsung suaminya makan. Dia panggil istrinya, Umi dari mana ini gore-gore? Dia bahasa tipu. Masalah mata, kasih capek dari hajatan. 1, 2, 3 kali dipanggil baru terjaga. Umi dari mana ini gore-gore? Apa yang dia jawab? Abi, Andre bawan nih, makan saja. Ada nanti temanku tanah. Kalau seperti ini jawaban istri kita, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurigakan itu, yakin nah buku bawah itu nanti Pak dapat saya. Iya. Tapi kalau seumpama suami kita bertanya seperti itu, agak mending sedikit. Tapi komat ke laki tamagi na cek di mualah. Magi na cek di mualah na campur nawan, tidak ada sesimpangan, tidak ada sesimpangan anak-anak. Terpaksa istrinya bangkit dari pembaringan menuju pengen Allah hajatannya, nala si pengen posisi penne maceto di acara maceto di bandang-bandangi, menjadilah istri kita kerumpuk-kerumpuk pembungkus, na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, apa pesan moral yang saya ingin sampaikan terkait dengan apa yang saya sampaikan ini? Kalau ini yang terjadi, Ibu, kalau ini yang kita makan, ini yang dimakan suami kita, ini yang dimakan anak-anak kita, apa yang terjadi? Maka dari pemulut Imam Al-Ghazali, seseorang yang sering memasukkan makanan yang haram di perutnya, maka dia senantiasa disibukkan dengan hal-hal yang haram. Betul nak ada Pak, narik wadu haram, nanggap biasa nih. Iya natu namanya biasa Pak rasa terjadi dalam satu rumah tangga. Kalau seperti ini yang terjadi, beda proyeksi Pak. Biasa lengi elona bini, lengi elona laki, makuto berleto elona anak inna usubillahi min dzalik. Saya ingin tutup ceramah ini, saudaraku. Mari di bulan suci Ramadan ini kita raih hidayahnya Allah, raih rahmat. Perbanyaklah melakukan amal ibadah, tingkatkan semangat ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, amal ibadah itu menjadi perisai, menjadi tameng, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hanya ini saudara yang sempat sampaikan dalam kesempatan ini, sebab kita pada kita mana dijagi ya bisa tuh mati pasti aleku to pada minum atau mau tuh mana subuh matu mata ko matu kayak mana nak atau kata mana nak kayak bisa marana kau itu marana tuh dah iya marana tetuk kau. Iya, jadi datang punya bangka, mau maaf yang sebesar besarnya, santai Pak, kita santai saja.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Masjid Kuba Al-Islah ini yang telah bersedia mendengarkan ilmu sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar ambil lalu kemudian diamalkan, yang salah diperbaiki, kekurangan itu pasti sebagian sempurna hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.